Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini akan saya ambilkan dari Ulangan 8 ayat 1 dilanjutkan ayat 17, 18, 19, dan 20. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat yang terakhir, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang berbahagia bagi setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pada hari ini kami beri judul Jangan Pernah Melupakan Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sedang dalam kemakmuran atau kelimpahan, banyak orang tidak lagi menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kekayaan menjadi sumber pengharapan dan andalan, bukan lagi Tuhan. Padahal pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemakmuran, kelimpahan membuat orang cenderung melupakan Tuhan dan perintah-perintahnya. Sudah menjadi rahasia umum, jika orang memiliki harta kekayaan berlimpah, cenderung berubah sikap menjadi sombong atau tinggi hati. Pikirannya dengan harta kekayaan yang melimpah, mereka bisa melakukan apa saja dan menemukan kebahagiaan hidup. Karena itu firman Tuhan memperingatkan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Mereka juga berpikir bahwa harta kekayaan miliknya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Mereka lupa bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan saja, karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, sementara kita ini hanya dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat tersebut. Jadi status kita ini adalah manajer, bukan owner. Kekayaan, keberhasilan atau kesuksesan adalah
kasih karunia Tuhan semata. Karena itu kita tidak pantas berkata, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin mereka di padang gurun dengan maksud supaya mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu haruslah engkau ingat siapa objek yang harus diingat. Tuhan dan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata ingat berarti supaya dilakukan untuk menimbulkan kembali dalam pikiran. Musa menasihati umat Israel agar mereka selalu mengingat semua perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka saat keluar dari Mesir di padang gurun sampai memasuki tanah perjanjiannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah melupakan Tuhan. Ingatlah selalu kepada Tuhan, sebab tanpa campur tangan Tuhan kita ini bukan apa-apa. Amin. Itulah sedikit renungan pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.